Real Madrid 2026 hingga 2027 asuhan Jose Mourinho memang tak main-main. Usai bermusim-musim tidak meraih juara di Liga Spanyol dan Liga Champions, kembalinya The Special One, Jose Mourinho, langsung membuat perubahan radikal di komposisi skuadnya. Pemain baru berdatangan bak operasi senyap yang mematikan. Nama-nama besar seperti Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries, dan yang terbaru, penyerang sayap kanan mematikan yang Diomande, dikabarkan akan segera diresmikan. Tidak hanya itu, saga perpanjangan kontrak Vinicius Junior akhirnya menemui titik terang setelah Jose Mourinho turun gunung, ikut serta secara langsung dalam negosiasi dengan pemain bintang Real Madrid tersebut. Karisma MOU rupanya berhasil meyakinkan Vini untuk tetap menjadi pusat proyek kebangkitan Los Blancos. Halo Madridistas dan seluruh pecinta sepak bola dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Raftel Sport, tempatnya ulasan taktik dan berita sepak bola paling tajam dan terpercaya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan like video ini agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari dunia si kulit bundar. Lantas, dengan skuad super mewah dan bertabur bintang baru ini, bagaimana formasi juara Real Madrid ala Jose Mourinho di musim 2026 hingga 2027? Apakah pakem serangan balik kilat yang pragmatis namun mematikan akan kembali menjadi momok di Eropa? Simak prediksi eksklusif admin Raftel Sport berikut ini. Di bawah Mister Gawang, Jose Mourinho dipastikan tidak akan berpaling dari sosok raksasa asal Belgia, Thibaut Courtois. Mourinho adalah tipe pelatih yang sangat mengandalkan fondasi pertahanan solid, dan itu selalu dimulai dari kiper kelas dunia. Pengalaman Courtois dalam mengomanda kotak penalti, refleksnya yang masih luar biasa di usianya, serta kemampuannya menghadapi tekanan di laga-laga krusial Liga Champions menjadikannya pilihan mutlak. Di era Mourinho, Courtois tidak dituntut untuk terlalu banyak melakukan build-up berisiko dari belakang, melainkan fokus pada distribusi bola panjang yang akurat dan penyelamatan krusial. Mourinho selalu menyukai fullback yang memiliki fisik seperti gladiator. Ingat Maicon di Inter Milan atau Branislav Ivanovic di Chelsea? Di musim 2026 hingga 2027, peran itu akan jatuh ke tangan rekrutan anyar, Denzel Dumfries. Pemain asal Belanda ini memiliki atribut fisik yang luar biasa, stamina kuda, dan agresi yang sangat disukai MOU. Dumfries tidak hanya kokoh saat bertahan, tetapi ia juga mematikan saat melakukan overlap dan memenangkan duel udara di tiang jauh. Kehadirannya akan memberikan keseimbangan di sayap kanan Real Madrid yang kerap kali terlalu fokus menyerang. Sebagai jenderal lini belakang, Eder Militao akan menjadi komandan utama. Bek asal Brasil ini memiliki kecepatan yang sangat dibutuhkan eksploitasi. Militao juga menjadi sosok pemimpin yang bisa menerjemahkan instruksi keras Mourinho di atas lapangan hijau, memastikan garis pertahanan tetap disiplin selama 90 menit penuh. Ini dia kepingan puzzle yang selama ini dicari Real Madrid. Ibrahima Konate datang untuk menjadi tembok beton di jantung pertahanan El Real. Duetnya bersama Militao akan menciptakan kombinasi kecepatan, Militao, dan kekuatan fisik brutal, Konate. Konate sangat dominan dalam duel udara, sebuah atribut wajib bagi bek tengah asuhan Mourinho. Hadirnya mantan bek Liverpool ini akan membuat pertahanan Real Madrid nyaris mustahil ditembus dari bola-bola mati, sekaligus memberikan rasa aman bagi para gelandang untuk fokus mengkreasikan serangan. Agresif, militan, dan tidak kenal lelah. Marc Cucurella adalah manifestasi dari karakter pemain yang rela mati di lapangan demi Jose Mourinho. Didatangkan untuk memberikan tenaga baru di sektor kiri, Cucurella tidak hanya apik dalam membantu serangan dengan umpan silangnya, tetapi ia juga tipe pemain yang akan mengejar lawannya sampai ke ruang ganti. Etos kerjanya yang luar biasa akan menyeimbangkan sisi kiri pertahanan, terutama karena pemain sayap di depannya, Vini Junior, akan diberikan kebebasan lebih untuk menyerang. Cucurella adalah dinamo yang akan memastikan sisi kiri Madrid aman dari gempuran winger lawan. Setiap tim sukses Mourinho selalu memiliki sosok monster di posisi gelandang bertahan, seperti Claude Makélélé atau Nemanja Matic. Di Real Madrid versi 2026, peran vital ini dipegang oleh Aurelien Tchouaméni. Ia adalah penghancur serangan lawan sekaligus distributor bola pertama saat Madrid melakukan transisi dari bertahan ke menyerang.
Tchouaméni akan diinstruksikan untuk bermain disiplin, menutup ruang di depan duet bek tengah, dan memastikan keseimbangan tim tidak goyah saat para pemain bernaluri ofensif maju ke depan. Kejutan besar dari bursa transfer. Kehadiran Bernardo Silva akan memberikan dimensi magis di lini tengah Real Madrid. Meskipun Mourinho dikenal pragmatis, ia selalu membutuhkan satu otak di lapangan yang bisa mendikte tempo permainan. Bernardo Silva bukan hanya pemain jenius dengan visi umpan yang membelah lautan pertahanan lawan, tetapi ia juga memiliki work rate atau tingkat kerja yang sangat tinggi dalam melakukan pressing. Kombinasi kreativitas dan kerajinannya membantu pertahanan membuat Bernardo menjadi anak emas baru dalam sistem taktik Mourinho di Bernabeu. Bermain tepat di belakang striker atau beroperasi sebagai pemain nomor 10, modern, Jude Bellingham akan diberikan peran free role yang mematikan. Mourinho akan menggunakan Bellingham layaknya ia menggunakan Wesley Sneijder di musim treble Inter Milan atau Frank Lampard di Chelsea. Bellingham ditugaskan untuk melakukan lari dari lini kedua, late runs into the box, mengeksploitasi celah yang ditarik oleh para striker, dan menjadi pemecah kebuntuan dari luar kotak penalti. Fisiknya yang kokoh dan insting mencetak golnya yang tinggi akan menjadikan Bellingham top skor dari lini tengah. Saga transfer terbaru yang akhirnya selesai. Mengisi pos penyerang sayap kanan, Real Madrid meresmikan kedatangan Yan Diomande. Di bawah arahan Mourinho, Diomande akan diinstruksikan menjadi penyerang sayap yang beroperasi secara direct atau langsung menusuk ke jantung pertahanan lawan. Kecepatannya, kekuatan fisiknya dalam melindungi bola, dan insting mencetak golnya akan menjadi senjata rahasia. Dalam skema serangan balik kilat khas Mourinho, umpan panjang dari Courtois atau Tchouaméni akan langsung mencari ruang lari Diomande di sisi kanan, menghancurkan pertahanan lawan dalam hitungan detik. Sang Pangeran Bernabeu akhirnya bertahan. Setelah negosiasi alot yang mengharuskan Jose Mourinho turun tangan langsung, Vinicius Junior akan terus menari di sisi kiri penyerangan Real Madrid. Di bawah MOU, Vini tidak akan banyak dibebani tugas bertahan yang berat. Tugas utamanya adalah menghancurkan moral bek kanan lawan. Kecepatan dribbling, kelincahan, dan penyelesaian akhirnya yang semakin matang menjadikannya titik tumpu utama serangan El Real. Perpanjangan kontrak ini bukan sekadar urusan uang, tetapi bukti bahwa Vini percaya pada proyek kebangkitan Madrid bersama The Special One. Dan di ujung tombak, sang predator mematikan Kylian Mbappe. Dalam sistem 4-2-3-1 atau variasi 4-3-3 Mourinho, Mbappe akan diplot sebagai penyerang tengah modern yang fleksibel. Ia bisa bermain sebagai target man berkat fisiknya, namun senjata utamanya adalah kecepatannya mengeksploitasi garis pertahanan tinggi lawan. Kombinasi Trisula Diomande, Vini Junior, dan Mbappe dipastikan akan menjadi mimpi buruk terbesar bagi setiap bek di La Liga maupun Liga Champions. Jika Madrid dipaksa bermain bertahan, kecepatan Mbappe dalam skema serangan balik 3 sentuhan akan memastikan gol tercipta sebelum lawan menyadari apa yang terjadi. Nah, itu dia prediksi formasi gila dan mematikan Real Madrid musim 2026 hingga 2027 di bawah asuhan Jose Mourinho. Dengan pertahanan sekeras baja berkat hadirnya Konate dan Dumfries, kreativitas magis Bernardo Silva, serta serangan mematikan dari Trisula Diomande, Vini Junior, dan Mbappe, mungkinkah El Real akan kembali merajai Eropa dan merebut tahta Liga Spanyol? Bagaimana pendapat kalian, Madridistas? Apakah formasi ini sudah cukup untuk mengembalikan kejayaan Real Madrid, atau masih ada posisi yang perlu ditambal? Coba tuliskan pendapat dan analisis tajam kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton ulasan mendalam ini. Jangan lupa untuk like, share video ini ke teman-teman Madridistas lainnya, dan pastikan kalian sudah subscribe Raftel Sport agar channel ini terus berkembang menyajikan konten sepak bola terbaik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.